Podcast KLBB. Podcast KLBB. Podcast KLBB. Podcast KLBB. Halo kawan-kawan semuanya, selamat datang di podcast Kawan Belajar Pajak dengan saya Mahita Cahyani, mahasiswi perpajakan Universitas 11 Maret. Nah, di podcast perdana kita ini bakal ada yang spesial. Jadi di sini aku bakal ditemenin sama rekan aku juga dari perpajakan, namanya Kak Safira. Nah, nanti kita bakal banyak banget nanya-nanya ke Kak Safira. Kak Safira ini anaknya pintar banget, jadi kayak kita harus banyak-banyak nanya gitu ke Kak Safira. Boleh dong Kak Safira masuk. Halo Kak Safira. Boleh pakai earphone-nya. Halo Kak Meta. Halo. Kak Safira gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi Kak Safira ini dari prodi perpajakan yang sama dengan aku juga. Nah, Kak Safira bersedia hadir di sini itu pasti dalam keadaan sehat ya. Nah, bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua dan Kak Safira di sini bakal ngasih informasi-informasi terbaru mengenai perpajakan gitu. Kak Safira tadi kesini naik apa? Naik motor sih tadi. Naik motor, berarti Kak Safira udah punya SIM dong ya? Udah dong. Udah, berarti udah punya KTP. Udah punya KTP berarti udah punya NIK ya, nomor induk kependudukan. Nah, jadi tema kita hari ini tuh nggak jauh-jauh dari itu guys. Nah, mungkin nggak lama-lama kita langsung nanya aja gitu ke Kak Safira. Buat pertanyaan yang pertama nih Kak, terkait peraturan DJP yang terbaru. Ini kan katanya NIK itu bakal diubah jadi NPWP. Nah, untuk kayak aku sendiri nih, aku kan udah punya KTP, udah punya NIK, tapi aku tuh belum punya penghasilan gitu. Aku tuh harus lapor, setor atau gimana gitu untuk pajak ini. Oke, jadi sini kan baru-baru ini kan muncul nih kebijakan tentang NIK yang jadi NPWP. Nah, banyak nih pembahasan. Nah, kadang ada yang keliru. Jadi di sini saya juga mau sekalian untuk meluruskannya gitu. Jadi nggak usah kaget, nggak usah panik. Wah, sekarang NIK jadi NPWP nih, jadi kita harus bayar pajak nih. Nah, enggak. Jadi gini, saat kita mendaftarkan diri ke NPWP, nah itu ada dua pilihan opsi. Yang pertama itu mau menjalankan kewajiban pajak, atau yang kedua belum mau menjalankan kewajiban pajaknya. Nah, kalau kita mau menjalankan kewajiban pajak, berarti otomatis kita udah punya penghasilan dong. Nah, penghasilan yang dimaksud tuh yang udah di atas PTKP Mbak Meta. Nah, jadi di atas PTKP itu maksudnya 4,5 juta per bulan. Nah, kalau kita belum mau menjalankan kewajiban pajak, berarti penghasilan kita belum sampai 4,5 juta per bulan, atau bahkan belum berpenghasilan sama sekali, kayak kita mahasiswa kayak gini nih. Nah, kalau kita belum mau menjalankan kewajiban pajak, berarti NPWP kita itu istilahnya NPWP non-efektif. Nah, kalau non-efektif berarti kita belum mempunyai kewajiban untuk menghitung pajak, membayar pajak, atau melaporkan pajak itu sendiri. Nah, jadi intinya kalau kita punya NPWP dan kita memiliki kewajiban membayar pajak, itu berarti yang penghasilannya sudah mencapai PTKP, di mana 4,5 juta per bulannya. Gitu Kak Nita. Oh gitu, nih kawan belajar pajak. Jadi jawaban Kak Safira udah menjawab banget ya. Jadi kawan-kawan nggak perlu bingung, nggak perlu kayak aduh aku harus bayar pajak nih. Jadi yang bayar pajak itu yang di atas PTKP ya Kak Ya, ya. betul. Terus yang punya usaha. Ya. Jadi kalian nggak usah khawatir gitu, nggak usah bingung. Pokoknya kalau misalkan kalian mendaftar tapi belum mencapai PTKP, penghasilannya ya nggak bayar pajak gitu ya Kak ya. Nah, menurut Kak Safira, dengan adanya NIK diubah menjadi NPWP itu sebenarnya semakin mudah apa kayak ini susah gitu? Oke, jadi kebijakan NIK jadi NPWP ini itu sebenarnya memudahkan kita loh, memudahkan para wajib pajak. Nah, di mana NIK jadi NPWP ini kan udah diatur nih dalam peraturan paling baru, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022. Di mana dalam peraturan ini itu mencakup ada peraturan dalam NPWP itu ada 3. Ada untuk objek pajak pribadi, ada untuk selain objek pajak pribadi,
ada juga untuk badan. Nah, kalau untuk badan ini itu dikhususkan untuk cabang ya biasanya. Nah, kalau untuk yang orang pribadi itu langsung diganti ke NIK itu sendiri. Nah, kalau yang selain OP, nah itu kan format lama kan 15 digit tuh. Nah, format baru itu jadi 16 digit. Nah, mekanismenya tuh ditambah angka 0 di depan. Jadi 16 digit kan itu. Nah, kalau untuk yang badan itu kan dikhususkan ke cabang ya. Kalau ke cabang itu nanti dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri itu akan menerbitkan yang namanya nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, itu jadi Kak Meta. Nah, teman-teman, berarti kalau misalkan buat NPWP wajib pajak orang pribadi itu NPWP-nya diubah jadi NIK gitu ya Kak ya. Iya, Terus betul. kalau misalkan selain orang pribadi itu NPWP-nya tetap NPWP lama, terus ditambah angka 0 gitu ya di depannya. Iya, betul. Terus untuk NPWP cabang itu tadi diterbitkan dari DJP itu apa Kak? Nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah itu ya teman-teman, jadi bakal diterbitkan NITKU gitu. Kalau misalkan kita mau login DJP itu ada bedanya nggak Kak dari sebelumnya yang pakai NPWP terus sekarang pakai NIK, itu ada menu-menu yang berbeda atau tetap sama aja gitu? Oke, jadi sebenarnya tuh sama aja. Kita tuh cuma ganti nomor NPWP yang lama jadi NIK kita. Jadi menu yang kita akses, fasilitas yang kita dapat itu sama aja kayak sebelum kita pakai NPWP lama gitu Kak Nita. Kalau Kak Safira sendiri sukanya make yang NIK apa yang NPWP? Oke, kalau untuk saya sendiri ya sebenarnya itu sama aja kan, nanti cuma berubah itu aja. Jadi kalau saya sih mending peraturan yang terbaru ini ya, karena kan istilahnya semuanya tuh dalam satu pintu gitu. Jadi NIK kita itu bisa untuk NIK juga bisa untuk NPWP kita. Jadi semuanya tuh lebih mudah gitu. Jadi lebih praktis aja gitu. Tuh teman-teman, jawabannya tuh udah sangat menjawab ya, kalian nggak perlu bingung-bingung lagi gitu. Mungkin nih Kak, kalau misalkan NIK-nya nih belum kita validkan gitu kan, kita mau login DJP tapi ini belum valid gitu, gimana caranya biar kalau belajar pajak nih tahu NIK yang dia masukin tuh bisa valid gitu? Oke, jadi ini permasalahan umum yang sering terjadi ya. Jadi kalau pas kita masuk login tiba-tiba nih kita belum valid nih, belum kedaftar. Nah, jalan satu-satunya yaitu kita memverifikasi atau wajib pajak ini melakukan update. Nah, update ini bisa dilakukan ke KPP langsung, bisa juga ke DJP, laman DJP, bisa juga ke Kering Pajak atau ke email. Jadi data-datanya itu harus sesuai nih sama data sebenarnya dan data paling update gitu. Gitu teman-teman, berarti kalau mau validkan kalian bisa datang ke KPP terdekat ya, KPP terdekat, atau bisa melalui Kering Pajak atau dari online-nya email bisa, email DJP bisa. Tuh, jadi kita udah dimudahkan ya. Kalau misalkan kita males nih ke KPP, kita bisa lewat Kering Pajak, lewat email juga bisa gitu. Untuk NIK diubah menjadi NPWP sendiri itu tuh berlakunya dari kapan sih Kak? Terus misalnya ini dilakukan, itu maksimal kita harus memvalidasikan NIK kita menjadi NPWP itu kapan gitu? Oke, jadi sebenarnya sekarang itu juga udah berlaku ya. Nah, jadi kita login ke DJP itu bisa lewat NPWP format lama, bisa juga pakai NIK kita. Nah, itu sampai tanggal 31 Desember 2023. Nah, sedangkan nanti kalau mulai 1 Januari 2024, nah kita sudah harus mengganti NPWP kita yang lama tuh jadi NIK. Itu udah otomatis pakai NIK karena pokoknya semua transaksi yang pakai NPWP, baik yang di dalam pajak atau di luar pajak, itu pakai NPWP yang NIK tadi gitu. Tuh teman-teman, berarti lebih baik segera aja ya Kak ya. Kan kita masih dikasih waktu sampai 31 Desember 2023. Jadi masih ada 1 tahun lebih lah ya untuk kita validasi ya, lebih cepat lebih baik gitu ya buat kan semuanya. Nah, untuk plus minusnya sendiri menurut Kak Safira, NIK diubah menjadi NPWP itu apa? Oke ya. Dari pembahasan tadi kan udah dapat kita ambil ya, kalau
plusnya tuh ya kita lebih praktis, lebih mudah, terus semuanya tuh terintegrasi dalam satu itu, pokoknya lebih dimudahkan lah baik dari pihak DJP-nya juga pihak wajib pajaknya gitu. Jadi plusnya itu lebih mudah, lebih praktis. Nah kalau untuk minusnya nih, kelemahannya tuh apa ya, sejauh ini menurut saya nggak ada ya, karena ya DJP ini kan membuat kebijakan ini kan udah melalui riset, juga udah melalui menyesuaikan kondisi yang saat ini terjadi gitu. Jadi keputusan ini, kebijakan ini itu udah yang paling sesuai dan yang seharusnya terjadi gitu, seharusnya dijadikan kebijakan gitu. Ya benar, jadi memang nggak ada minusnya ya. Pasti DJP buat aturan tuh nggak asal-asalan, pasti kayak oh ini yang terbaik gitu ya Kak ya. Bener banget. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang udah aku tanyain ke Kak Safira ini udah kejawab banget gitu. Kawan-kawan belajar pajak nggak boleh bingung lagi soal NIK diubah jadi NPWP ini gimana, kenapa, pokoknya nggak perlu bingung lagi karena udah dijawab semuanya sama Kak Safira. Dan pertanyaan yang tadi itu jadi pertanyaan terakhir di podcast kita. Mungkin nih sebelum mengakhiri podcast ini aku mau minta pesan-pesan Kak Safira gitu buat teman-teman yang udah punya KTP atau baru punya KTP atau yang udah punya penghasilan, itu gimana? Ya, jadi untuk teman-teman semua, teman-teman yang udah berkewajiban pajak atau yang belum berkewajiban pajak, nah nanti kan suatu saat pasti akan melakukan kewajiban pajak. Nah, karena kan suatu saat pasti berpenghasilan, nah gitu. Jadi setiap ada kebijakan baru nggak usah takut, nggak usah panik, dan jangan sampai ada pikiran untuk memanipulasi data ya. Jadi laporkan data sesuai faktanya dan yang paling update, karena DJP itu akan mempermudah kalian kalau kalian juga maksudnya kooperatif gitu sama DJP. Jadi itu sih pesan-pesannya. Jadi setiap ada kebijakan baru jangan takut lapor pajak, karena dengan kita membayar pajak kan kita juga dapat fasilitas dari negara ya gitu. Nah gitu ya kawan-kawan ya. Mungkin ini udah di penghujung podcast. Aku mau terima kasih banget sama Kak Safira karena udah bersedia hadir di podcast kita. Semoga lain waktu kita bisa ketemu dan podcast bareng lagi ya Kak. Oke, terima kasih Kak Safira. Just